Halo para sahabat, jumpa lagi bersama dengan saya dalam Sapaan Sahabat. Para sahabat, pernahkah para sahabat mendengar seseorang berkata atau memanggil tanpa melihat orang tersebut? Misalnya saja di rumah ketika para sahabat sedang bekerja, tiba-tiba ada suara yang memanggil. Lalu tanpa melihat siapa yang memanggil, para sahabat sudah bisa mengenali, oh ini suara papa saya, atau oh ini suara mama saya, oh ini suara anak saya yang pertama, atau anak saya yang bungsu, atau istri saya, atau suami saya. Kenapa kita bisa begitu mendengar suaranya, kita tahu siapa yang memanggil? Karena kita kenal orang tersebut. Kita kenal bagaimana caranya dia memanggil, berkata-kata. Kita kenal bagaimana intonasinya. Bahkan juga kita kenal kata-kata yang diucapkannya, cara dia memanggil kita. Nah, para sahabat, ketika hari ini kita bicara tentang listen to God, kita bicara tentang satu pertanyaan yang paling mendasar ketika kita mendengar Tuhan, yaitu seberapa kenal kita dengan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting dan mendasar ketika kita mau mendengar Tuhan di dalam hidup ini. Maka pengenalan akan Tuhan menjadi kunci yang pertama. Karena itu kenapa pemazmur mengatakan berbahagialah orang-orang yang mengikuti peringatan-peringatannya, yang mencintai dia dengan segenap hati, dan yang tidak berbuat jahat, tetapi mereka yang berjalan, mereka yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Pemazmur ingin mengatakan bahwa mendengarkan Tuhan, maka kita bicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Apakah kita hidup di dalam peringatan-peringatannya, perintah-perintahnya, jalan-jalannya. Dan tentu saja ini kita dapat lakukan lewat apakah kita biasa berjumpa dengan Tuhan secara intim. Apakah kita membiasakan diri di dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari, bahkan juga melakukannya di dalam hidup ini. Tanpa kita mengenal hidup intim, tanpa kita membiasakan diri untuk membaca firman-Nya, merenungkannya dan menghidupinya, maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Para sahabat, mendengar Tuhan juga seringkali saya ditanya bagaimana bisa mendengar dengan clear apa yang Tuhan katakan pada kita. Maka ketika pemazmur mengatakan bahwa berbahagia mereka yang berjalan pada jalan Tuhan, di sini pemazmur ingin mengajak kita bahwa sebenarnya Tuhan berbicara itu melalui banyak hal di dalam hidup kita, termasuk juga lewat keseharian kita. Ketika kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan, ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas dan panggilan kita di dalam hidup ini, dan kita ingat apa yang dia katakan ketika itu muncul di dalam hati, di dalam pikiran kita melalui apa yang dia firmankan. Disitulah sesungguhnya Tuhan bisa menghadirkan diri. Dan kuncinya juga adalah ketika kita tahu bahwa yang menandai suara Tuhan dalam hidup ini, apakah ada damai sejahtera ketika saya melakukannya, ketika kita melakukannya. Karena tanpa kita merasa damai sejahtera, apa yang pemazmur katakan, tanpa kita merasakan kebahagiaan, maka jangan-jangan itu bukan suara Tuhan. Karena jalan Tuhan, kehendak Tuhan selalu jalan damai sejahtera yang membuat hidup kita bahagia. Persahabat, yang ketiga, ketika kita bicara tentang mendengar Tuhan, maka di sini kita bicara tentang ketaatan. Ketika tadi pemazmur mengatakan bahwa orang yang hidup menurut jalan-jalannya, kita bicara soal ketaatan. Ketaatan ini bukanlah hal yang gampang, karena seringkali ketika kita mengatakan bahwa taat, wah ini berarti ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, kebebasan saya untuk menentukan segala sesuatu.
mendengarkan apa yang orang tua kita inginkan saja. Kadang-kadang bukankah kita merasa bahwa terlalu mencampuri urusan saya, terlalu mengekang kebebasan saya dan sebagainya. Para sahabat, ketaatan tidak mungkin bisa kita lakukan, dan mendengar Tuhan tidak mungkin kita bisa lakukan dan menghasilkan damai sejahtera kebahagiaan itu kalau tanpa cinta. Ketaatan bisa kita lakukan sepanjang kita mencintai Tuhan. Inilah yang pemazmur katakan, cintailah, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Maka kita akan bisa hidup di dalam ketaatan. Bukankah orang yang mencintai akan rela melakukan apapun juga, akan mau menuruti semua yang diinginkan oleh orang yang kita cintai demi kebahagiaannya dia. Maka begitulah juga jalan Tuhan. Jalan Tuhan bisa kita ikuti. Ketaatan itu menjadi bagian dari karakter kita dalam beriman. Ketika ketaatan itu juga hadir lewat cinta kita kepada Tuhan. Bukan cinta kita kepada diri kita sendiri ataupun juga cinta kepada sesama, tetapi ketaatan karena kita cinta, kita mencintai Tuhan. Para sahabat, saya suka sekali kalau saya butuh untuk intim dengan Tuhan. Saya suka berjalan di labirin ini, berdoa, memelihara keintiman dengan Tuhan. Satu hal yang saya belajar dari ritual labirin ini adalah saya tahu bahwa labirin itu selalu punya path, selalu punya jalannya. Dan ini yang akan menuntun, labirin ini akan menuntun pada titik tengah dan juga menuntun kembali kita keluar. Karena apa? Karena jalan itu jelas. Maka para sahabat, ketika kita bicara tentang mendengar Tuhan, biarlah jalan yang para sahabat jalani adalah jalan bahagia, bukan jalan yang akhirnya memenjarakan para sahabat pada rasa bersalah, pada sesuatu yang tidak bisa para sahabat ulangi lagi. Biarlah para sahabat tetap berjalan pada jalan Tuhan, mendengar suaranya yang membawa jalan pada jalan kebahagiaan dan jalan cinta. Selamat mencintai Tuhan, selamat bersahabat, dan juga mendengarkan Tuhan. Amin.